Halo dan selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warganet ke konten kedua dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini. Dan di konten kedua hari ini teman-teman, saya ingin membahas tentang berita yang lagi viral saat ini, yakni tentang rencana dari Manchester City yang siap menebus klausul pelepasan dari Erling Haaland yang saat ini bermain di Borussia Dortmund senilai 65 juta pounds yang ekuivalen 80 juta euro. Setelah tadi saya membuat konten preview dari pertandingan besar di English Premier League antara Liverpool versus Manchester United, saya membaca berita tentang rencana Manchester City ini di mana-mana teman-teman. Di banyak media-media digital dan juga di sosial media. Bahkan sudah diberitakan Manchester City sedang berada dalam tahap negosiasi dengan tentunya Erling Haaland dan juga Borussia Dortmund untuk segera menyelesaikan proses kesepakatan antara kedua klub. Jika kesepakatan ini bisa terjalin, berarti Erling Haaland musim depan akan membela Manchester City. Dan berita tambahannya adalah bahwa Manchester City pun siap membayar gaji setinggi langit untuk Erling Haaland, yakni senilai kisaran 500.000 hingga 600.000 pounds per pekan, yang sepertinya menyamai juga gaji dari Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Padahal Erling Haaland ini usianya masih 21 tahun. Betul, dia sekarang ini bermain di Bundesliga, salah satu liga top di Eropa saat ini. Selain tentunya Liga Premier Inggris dan juga Liga Italia serta Liga Spanyol. Kita tahu banyak pemain-pemain yang berkembang di Bundesliga kemudian pindah juga ke Liga Inggris kan. Tapi tidak semua pemain yang pindah dari Bundesliga itu sukses di Liga Inggris, teman-teman. Satu contoh yang bisa saya berikan, yakni ketika Chelsea merekrut Kai Havertz dan juga Timo Werner. Dua pemain tersebut kan diharapkan bisa mencetak banyak gol di Chelsea. Tapi ternyata mereka kesulitan dalam urusan mencetak gol sehingga Chelsea perlu membeli Lukaku, di mana justru Lukaku pun untuk saat ini belum bisa perform sesuai ekspektasi. Tapi kan poinnya dua pemain asal Jerman tersebut direkrut Chelsea untuk bisa mencetak banyak gol, tapi ternyata mereka gagal. Padahal di Bundesliga sudah tidak perlu diragukan lagi kontribusi mereka bagi klub mereka yang mereka bela di Bundesliga. Nah, Erling Haaland ini kan usianya masih 21 tahun. Dia memang sudah membuktikan bahwa dia adalah mesin gol. Musim lalu dia adalah pemain terbaik di Bundesliga di usia mudanya. Memang dia tidak bisa menjadi top scorer karena masih ada Lewandowski, tapi dia adalah pemain yang konsisten dalam urusan mencetak gol. Usianya juga masih muda, artinya ini bisa menjadi pembelian yang bagus untuk Manchester City melihat usianya dan juga performance-nya di Bundesliga. Saya ulangi lagi, di Bundesliga. Dan tidak ada jaminan juga bahwa Erling Haaland itu akan sukses di Liga Inggris. Tapi bukan berarti bahwa Erling Haaland itu akan gagal di Liga Inggris karena dia akan bergabung ke salah satu klub yang sekarang sudah menjadi kekuatan baru di Liga Inggris. Kita tahu sejak dilatih oleh Pep Guardiola, klub ini sudah sering menjadi juara dari Liga Inggris. Musim ini juga mereka masih punya peluang menjadi juara di Liga Inggris. Musim lalu mereka masuk ke Final Champions League. Musim ini juga masih bisa masuk ke Final Champions League dan masih punya peluang menjadi juara di Champions League musim ini. Dan kita tahu bagaimana hebatnya Pep Guardiola itu untuk bisa membina pemain-pemain muda. Contohnya yang dia lakukan kepada Lionel Messi ketika dia masih melatih FC Barcelona dan memberikan peran false nine bagi Lionel Messi saat itu. Nah, sekarang Erling Haaland ini kan memang direncanakan akan segera nih menyepakati ya klausul-klausul pribadinya dengan Manchester City. Tapi yang saya bingung, kemanakah perwakilan dari Real Madrid, kemanakah perwakilan dari Barcelona yang sebelumnya juga dirumorkan mengincar Erling Haaland? Apalagi kita tahu bahwa dua klub raksasa asal Spanyol tersebut sering membeli pemain-pemain yang sedang bersinar di Eropa. Nah, Erling Haaland ini kan sekarang sedang bersinar di Bundesliga. Apalagi kita tahu bahwa Barcelona membutuhkan striker, Real Madrid juga membutuhkan striker. Untuk saat ini memang Barcelona ada Aubameyang, tapi usianya sudah tidak muda lagi. Sama juga Real Madrid ada Karim Benzema yang usianya juga sudah tidak muda lagi, sudah senior tuh dua pemain. Artinya Erling Haaland ini menjadi opsi yang bagus untuk masa depan dari kedua klub raksasa asal Spanyol tersebut.
Sebetulnya menurut saya untuk menebus klausul pelepasannya, ini hanya menurut saya, mungkin saya juga salah, sebetulnya Barcelona dan juga Real Madrid itu sanggup. Memang Barcelona berada dalam kondisi finansial yang tidak sehat, tapi saya pikir dengan sponsor baru yang sudah masuk, atau yang akan masuk nanti untuk musim depan, kan seperti itu kan, yang terjadi sekarang di Barcelona, mereka sudah mendapatkan sponsor baru kan. Nah, bisa saja mereka mendapatkan Erling Haaland. Real Madrid juga tentu, mereka bisa saja mendapatkan Erling Haaland. Nah, tapi yang menjadi persoalannya ini adalah gaji dari Erling Haaland. Ini hanya feeling saya saja. Gajinya ini loh yang sangat amat tinggi. Ini yang feeling saya menjadi masalah bagi Real Madrid dan juga Barcelona. Mungkin untuk klausul pelepasannya mereka bisa membeli Erling Haaland, tapi gajinya ini udah tinggi banget untuk pemain yang masih berusia 21 tahun. Sangat amat tinggi. Dia memang sudah proof di Bundesliga, tapi bukan jaminan dia akan berhasil di liga lainnya. Tentu dia akan membutuhkan waktu. Ketika dia masuk ke Bundesliga, tentu dia tidak punya pressure seperti sekarang dia akan pindah ke liga lainnya. Karena sekarang ini dia menjadi bahan pembicaraan di mana-mana. Hampir setiap musim dia di-link ke klub-klub besar Eropa di lainnya. Padahal kita tahu yang membutuhkan striker itu kan adalah Manchester United dan juga Arsenal. Gak mungkin Erling Haaland itu akan pindah ke Arsenal. Ya, saya memang fan dari Arsenal, tapi saya harus jujur ketika saya menilai Arsenal. Arsenal itu sekarang adalah klub mediocre. Walaupun mereka adalah klub besar, tapi level mereka sekarang adalah di papan tengah, bukan di papan atas. Chelsea sebetulnya punya kemampuan jika nanti owner barunya masuk, tapi the problem they have Lukaku. Jika mereka belum melepas Lukaku, ya tentu gak bijak juga untuk mengambil Erling Haaland kan. Mungkin gaji juga bisa mereka bayar. Manchester United saya pikir enggak. Saya gak yakin Erling Haaland akan setuju ke Manchester United, karena kan pada akhirnya kan Erling Haaland juga harus sepakat untuk pindah ke klub barunya. Karena kita tahu bahwa ayah dari Erling Haaland, Alf-Inge Haaland, sebelumnya bermain untuk Manchester City. Jadi ini pas banget nih jika Haaland pindah ke Manchester City. Memang kita masih menunggu kepastiannya. Apalagi Bang Fabrizio itu kan belum menyebutkan here we go, tapi dia sudah memberikan kisi-kisi. Jika ini terjadi teman-teman, ya maka saya pikir itulah yang akan dibutuhkan Manchester City musim depan untuk menjadi klub yang akan tetap bisa bersaing di papan atas. Memang untuk saat ini dengan strategi false nine, City masih bisa bersaing di papan atas, tapi perlahan-lahan permainan mereka sudah mulai bisa dibaca oleh para pemain tim lawan. Nah, maka itu mereka tetap membutuhkan natural striker, pemain bernomor punggung 9. Penggantinya dari Sergio Aguero yang merupakan legenda dari Manchester City. Sejak Sergio Aguero keluar, kita tahu belum ada pengganti dari Sergio Aguero. Maka itu mereka benar-benar membutuhkan Erling Haaland, dan berita terakhir yang saya baca bahwa Guardiola pun benar-benar menginginkan Erling Haaland, dan kita tahu Guardiola adalah pelatih top yang ketika dia sudah membidik pemain berarti dia yakin pemain tersebut akan bisa perform di klubnya. Memang sebelumnya sudah didatangkan juga Grealish dengan harga 100 juta pound. Untuk saat ini banyak yang mengkritik Grealish, tapi menurut saya Grealish belum mendapatkan tempat naturalnya sebagai playmaker dari tim Manchester City. Jika dia nanti sudah diberikan kebebasan itu oleh Pep Guardiola, saya pikir dia juga akan menyetel. Dan tentu dengan adanya Grealish, Guardiola juga punya opsi untuk melakukan rotasi. Dengan adanya Haaland juga berarti dia akan punya opsi untuk melakukan rotasi. Jadi artinya bisa saja nanti dia melakukan variasi dalam line up. Dan itu yang akan membuat Manchester City akan tetap bersaing di papan atas. Apakah ini berarti akhir bagi klub-klub besar lainnya? Enggak dong. Pasti nanti Manchester United dengan plan mereka akan membeli striker. Pasti nanti Chelsea jika mereka bisa melepas Lukaku akan membeli striker. Arsenal, I don't know, no comment for now. Tergantung mereka akan lolos ke Liga Champion atau enggak. Dan kita tahu Liverpool sudah punya striker yang lengkap, jadi saya gak yakin Liverpool akan mengejar Erling Haaland. Jadi kita tunggu here we go dari Fabrizio Romano, sambil teman-teman bisa memberikan komentar kalian di kolom komentar di bawah konten ini. Apakah Erling Haaland akan cocok atau akan cepat nyetel di Manchester City atau tidak? Kalau bagi saya belum tentu. Silakan teman-teman punya pemikirannya seperti apa, bisa memberikan komentar kalian di kolom komentar di bawah konten ini. No hate, only football. Salam sepak bola.